Konfirmasi langsung dulu. Ya. Ini sebelum ke money politik kita akan bahas. Ya, betul. Bagaimana, Bung Ade? Baik, Kekayaannya masih kurang, ternyata lebih besar biaya kampanyenya atau sumbangannya daripada LHKPN gitu. ya, ini makanya yang harus konkret disampaikan ke publik ya. LHKPN itu pertama itu dilaporkan sebelum tahapan Penetapan calon. Ya, penetapan calon itu kan rutinitas yang dilakukan ya kan, karena Fadly Amran ini sebelumnya kan sudah menjabat juga sebagai wali kota di Padang Panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lihat 1,4 miliar itu kan setara kas, sementara di LHKPN itu kan kekayaan dilaporkan itu sekitar 80 miliar. Orang nyimpan emas, apakah itu bisa dikatakan kas? Kas itu kan ada tabungan, kemudian ada dana cadangan, kemudian sementara dana kampanye cuma 5,4 miliar. Dari 80 miliar, 5,4 miliar masih wajar tidak? Nah, kan seharusnya melihat secara utuh. Jangan hanya dana yang dilaporkan itu setara kas. Artinya dana yang standby di rekening, ya kan? Artinya kalau seandainya calon pun Fadly Amran ini menggadaikan asetnya kemudian dimasukkan sebagai dana kampanye Dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk sumbangan, kan tidak ada yang salah. Kecuali memang dananya cuman LHKPN-nya cuma 1 miliar, tok 1 miliar sudah keseluruhan. Kemudian dana kampanyenya 5,4, sementara tidak disertai dengan daftar sumbangan dari mana uang ini berasal. Ini kan memang dana pribadi mereka berdua, antara Fadly Amran dan Buya Maigus. Saya rasa itu konkret sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, tapi framingnya ini kan seolah-olah dana Fadly Amran ini cuma 1,4 miliar dengan Maigus, sementara dana kampanyenya 5,4 gitu. Padahal LHKPN itu dilaporkan 84 miliar gitu kan. Sebagai pledoi terkaya waktu itu. Iya, jadi maka oleh karena itu kami waktu dibahas terkait dengan ketidakjujuran menyampaikan ini, ya kami melihat dasarnya cuma dilihat kalau dibuka LHKPN Fadly Amran itu kan jelas siapapun bisa buka. Itu kalau nggak salah 84 miliar terakhir dilaporkan. Nah, kemudian terkait dana kampanye itu kan sudah diverifikasi dan sudah diaudit sama akuntan publik, sudah clear, tidak ada masalah terkait dengan dana kampanye. Jadi dan pemohon atau pasangan nomor urut 3 tidak pernah mempermasalahkan ini dari awal. Ini kan dari masa tahapan dimulai ini kan sudah dilaporkan ini, dan administrasi terkait dengan pasangan calon ini kan sudah dilaporkan dan tidak pernah masuk kepada Bawaslu dan tidak ada rekomendasi oleh Bawaslu. Apakah mahkamah berwenang tiba-tiba mau mengadili hal-hal yang demikian? Itu yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan LHKPN atau LPPDK yang dimohonkan oleh pemohon gitu. Baik. Tadi situ saya konfirmasi Fikri. Apakah tidak bisa lebih komprehensif waktu itu melihat sebelum melakukan gugatan bahwa ternyata memang kan LHKPN seorang Fadly Amran itu 80 miliar? Ya, jadi tidak memang bisa lihat hanya kas terakas. Mayoritas itu kan dalam bentuk aset gitu kan. Kas dan setara kas ini kan maksudnya yang mudah dilikuidasi gitu. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Bang Ade tadi, itu memang sudah diaudit oleh KAP. KAP itu pasca LPPDK diauditnya kan, memang betul sudah diaudit KAP. Dan kalau kita melihat KAP yang mengaudit pasangan calon nomor urut 1 itu, jadi sebenarnya di PKPU 16/16/2024 itu ada pedoman tentang mekanisme atau pedoman bagi KAP untuk mengaudit dana kampanye gitu. Itu sangat komprehensif. Kalau kita lihat di lampirannya itu step-stepnya sudah diatur di sana. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita di dalam pedoman untuk mengaudit dana kampanye itu ada instruksi bagi KAP untuk mengkonfirmasi kepada paslon dalam hal terdapat selisih antara LPSDK atau dana kampanye yang bersumber dari paslon dengan LHKPN.
Itu ada di dalam PKPU 1616 2024. Nah, di hasil audit yang sudah disampaikan oleh KPU, audit terhadap paslon nomor 1, itu tidak kita lihat adanya konfirmasi terkait selisih itu gitu. Nah, kalau memang ada justifikasinya silakan disampaikan di sana. Apa ada dia melakukan menggadaikan asetnya ke bank gitu kan? Seharusnya jelas, detail seperti Ya. itu dilaporkan. Ya. Kalau ada aset-asetnya yang digadaikan pada Betul. saat kebutuhan kampanyenya, itu Ka- tidak tergambar di tergambar di laporan akuntan publik. Dan di luar dari itu memang dia ada satu catatan kan, tapi kalau catatan ketidakpatuhan Fadli Amran itu memang bukan hal yang krusial, cuma terkait keterlambatan pembukaan RKDK, rekening khusus dana kampanye. Kalau itu memang banyak lah paslon di se-Indonesia ini terlambat LADK, RKDK. Nah, dengan PKPU 14 2024 ini memang kita agak longgar rezim dan di PKPU nomor 14 2024 itu memang harus dijelaskan secara detail. Kalau memang asetnya itu sampai ya total kekayaannya dengan aset-aset 84 miliar, kalau ada yang digadaikan di saat kampanye, semuanya harus dilaporkan. Itu di PKPU di 1616. Di 1616. Itu bukan di LPPDK. Jadi memang instruksi untuk KAP. KAP dalam hal ada selisih dana yang berasal dari sumbangan paslon dengan LHKPN. Itu si KAP ini harusnya mengkonfirmasi ke KPU. ke paslon, ke paslon yang membuat dan KPU pun harus minta itu seharusnya. Iya. Jadi ini artinya kita KPU juga tidak meminta tidak detail ke itu yang mau kita sampaikan di sini. Jadi 3 poin permohonan kita itu yang terakhir itu kita sekarang ini sebenarnya ingin menyentil masalah tingkat keaktifan penyelenggara pemilu gitu. Jadi jangan KPU ataupun Bawaslu selalu berlindung di kalimat tidak ada laporan gitu. Hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya kewajiban penyelenggara gitu. Jadi terlepas dari ada atau tidak laporan, ya dikonfirmasi, silakan dikerjakan tugasnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini terkait dana kampanye ini kan sebenarnya sudah agak ringan kerja KPU karena dimandatkan ke KAP untuk mengauditnya. Tinggal memeriksa hasil audit KAP aja gitu kan untuk mengkonfirmasi sudah sesuai belum dengan dengan pedoman yang di 1616 2024 tadi. Ini masih kita menilai masih lalai KPU di sini gitu. Baik. Bagaimana, Bung Ade? Apa benar kalau memang ada aset-aset yang digadaikan itu tidak dilaporkan ke kantor akuntan publik? Iya, artinya seperti ini. Itu setara kas itu kita harus jelaskan bahwa setara kas itu kan ya kas yang ada penguasaan sama si penyelenggara negara. Kalau memang mereka penyelenggara negara atau yang melaporkan LHKPN ini memang ada harta kekayaan dalam bentuk lain tapi masuk dalam 80 miliar. Ini kan patokan kita 80 miliar. Jangan lihat uang yang berada di rekening 1,4 miliar gitu kan. Ada tabungan emasnya, ini kan sifatnya yang penting kan masih masuk di logika. Kemudian yang disampaikan Bung Fikri, sebenarnya tahapan ini sudah detail dan konkret. Semuanya ada checklistnya, Bang Nas. Artinya apapun yang diminta oleh KPU dalam hal terkait laporan dana kampanye ini sudah ada checklistnya gitu. Artinya sudah ada apapun yang diminta, ini jelas. Saya bawa buktinya ini. Yang dipermasalahkan Bawaslu yang bisa viral. contohkan checklistnya apa ya, itu contohnya itemnya? Seperti ini. Surat pernyataan penyumbang partai, artinya itu sesuai atau tidak, artinya ada atau tidak. Seperti formulir terkait laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ini ada checklistnya sesuai atau tidak. Ini artinya apa? Artinya ini jelas konkret gitu. Setelah ini ada KAP yang disampaikan Bung Fikri itu juga menilai gitu. Kemudian hasilnya diserahkan ke KPU. Artinya apa? Sudah tahapan administrasi ini sudah selesai. Kenapa baru diungkit saat sekarang ini? Kan itu pertanyaannya.